gitu ya, itu produknya Esri, produknya Esri. Jadi Arspiu ini digunakan untuk mengelola data spasial. Tapi produknya Esri sekarang yang lagi tren, memang umum digunakan juga sebenarnya, itu ArsGIS. ArsGIS mungkin sekarang sudah 10 poin berapa ya? Poin 6 kali ya. Saya juga nggak tahu nih. Terakhir saya pakai 10.3. Itu pun yang trial. Udah selesai. Saya hapus juga instalasinya gitu ya. Jadi emang kalau ArsGIS agak agak apa ya? Ya memang sebenarnya berbayar. Ini ArsView juga seperti itu gitu. Dan untuk ArsView sendiri dia bisa melakukan hal apapun ya, seperti halnya Magnasik itu sendiri ya. Jadi kita bisa input data, nampilin data, ngelola data, nganalisis data, dan membuat laporan atau layout petanya itu gitu. Karena apa? Karena kan katanya SIG itu ya inputnya peta, keluarnya juga peta. Jadi dan hal itu yang dilakukan oleh ArsView GIS ini ya data spasial, data yang bereferensi geografis. Di sini bisa umumnya lagi nih kalau ArsView itu dia vektor, tapi bukan tidak mungkin dia bisa melakukan apa ya, analisis lah ya, mengelola data raster atau yang berbasis grid maupun atau pixel itu gitu. Jadi, tapi untuk saat ini kita dalam hal ini data vektor yang akan kita kelola gitu ya. Data vektor ya mulai dari digitasi nih, input data. Awalan dari proyek GIS itu dengan asumsi input data itu ya digitasi. Digitasi dimulai dari apa? Ya dari peta analog yang di-scan jadi peta digital. Nah, peta digital itu yang nanti kita olah mulai dari digitasinya ini gitu. Kita olah, kita kelola, kita analisis, dan menghasilkan peta tematik. Gitu ya. Nah, kalau pertama kali ini kebetulan saya nggak buka lagi dari awal karena nanti lama lagi. Kebetulan ini apa ya, masih terbuka, cuma memang butuh waktu lama juga gitu. Ini aja dimaksimasi lama lagi. Sorry, nggak apa-apa ya. Cuma ya ini tadi teman-teman, kalau misalkan sudah terinstall dan mulai dijalankan pertama kali itu yang muncul, udah pada install belum ngomong-ngomong? Udah, Bu. Udah, oke. Oke, baik. Terima kasih kalau gitu. Nah, jadi kalau udah diinstal nih ya, kemudian dijalankan, pertama kali dijalankan itu ArsView-nya ini munculnya adalah hmm, jendela ArsView dengan 3 tampilan apa ya, pop-up menu gitu. Yang pertama with a new view, terus as a blank project yang kedua ya. Iya, as a blank project, dan satunya open an existing apalah gitu ya, project gitu. Pokoknya open project deh gitu. Jadi itu yang nampak pertama. Kalau teman-teman milih yang pertama, with a new view, dengan asumsi bahwasannya kita sudah langsung siap bekerja dengan dokumen view yang ada di dalam project project GIS ini gitu. Langsung membuka buka view kosong seperti ini nih tampilannya, dan kemudian ditanya
ada tampilan jendela juga tuh muncul, mau langsung nambahin theme atau enggak gitu. Biasanya seperti itu kalau kita pilih yang with a new view. Tapi kalau as a blank project, maka kita akan dihadapkan pada tampilan saya ini. Mulai lagi nih. Sebentar ya, sorry ya. Nah ini, nggak bisa di zoom, nggak apa-apa deh, ke sini aja. Nah, saat kita pilih uh, as a blank project, maka kita dihadapkan pada jendela project. Inilah jendela project dengan 5 dokumen di dalamnya. Dokumen yang pertama adalah views, tables, charts, layout, sama script. Ya. Views ini untuk apa? Untuk mengelola data grafisnya. Nanti data grafisnya munculnya di sini, di jendela view ini gitu. Dengan cara apa? Kita menambahkan theme, add theme di sini. Terus, jadi semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan manajemen data grafis itu semuanya di jendela ini, di dokumen views gitu ya. Baik itu data vektor maupun data raster. Jadi semua ada di sini. Mulai dari input data, manipulasi tampilan data grafis, sampai analisis datanya itu dilakukan di sini, di jendela atau dokumen views ini. Kemudian yang kedua adalah apa itu tadi? Tables. Dokumen tables ini ya tabel gitu, fasilitas tabel pada project RSPU untuk memanajemen data atribut atau data non-spasial. Di sini kita bisa nyebutnya juga sebagai data tabular ya, karena table. Jadi buat table baru bisa, nambahin field, nambahin record, kemudian join antar table, dan semua hal yang berkaitan dengan table gitu. Itu dilakukan di dokumen table ini. Chart, ya chart tentu saja teman-teman udah tahu itu kelihatan gambarnya grafik. Jadi di situ juga untuk membuat atau mengelola sebenarnya ya, mengelola grafik. Grafik didapat dari mana saat kita mengelolanya? Ya dari ini, tabel. Untuk buat grafik kan memang sumber datanya adalah tabel. Jadi yang bersumber dari data tabel. Jenis grafiknya apa aja? Jenis grafiknya ada, defaultnya grafik batang ya. Cuman ada grafik lingkaran itu atau pie, ada grafik garis, terus ada grafik apa ya, kolom, ada grafik titik itu XY gitu. Grafik vektor lah ibaratnya, itu di sini bisa kita mengelola grafik. Nah, kalau layout apa? Ya, layout itu untuk menghasilkan tampilan atau dalam hal ini adalah kalau di pekerjaan GIS, dia pekerjaan akhir dari proyek GIS. Jadi, membuat layout atau komposisi peta sebelum peta itu dicetak, itu kita lakukan di sini. Di dokumen apa ini, layout. Dan umumnya sebaiknya Anda itu memberikan komposisi peta yang standar lah, dalam artian kan kalau peta itu ada judul, ada gambar petanya, kemudian ada arah mata angin mungkin, ada skala sudah pasti gitu ya, sama legend, biasanya itu umum atau standar peta lah gitu. Itu semua ada, bisa dilakukan di sini. Bahkan insert peta pun bisa dilakukan dengan dokumen layouts ini. Nah, kalau ini scripts ini
di dalam project ArtsView ya codingan gitu ya, bisa kita sederhananya kita bilang codingan. Jadi dia nanti terdapat beberapa kumpulan dari perintah ArtsView dan bahasanya itu ditulis dengan menggunakan bahasa Avenue, Avenue ya. Dan ini biasanya digunakan oleh pengguna yang tingkat menengah lah, dalam artian kalau level bahasa Inggris itu kan ada basic, ada advance, ada apa itu. Pokoknya nah dia di tingkat yang advance, bukan yang basic. Maka dari keempat dokumen ini nanti semua akan kita bahas kecuali script gitu ya. Nah, sekarang eh, untuk diketahui juga setiap dokumen menunya beda-beda nanti gitu. Ini aja dari dokumen project ini aja, sorry, dari project RSP ini aja cuma ada 4 menu nih, ada file, ada project, ada Windows, Help gitu. Tapi kalau di dokumen view nanti ada menunya beda lagi di sini. Menunya beda lagi, belum bisa dimaksimal sih ini. Ada file, edit, view, theme, kemudian normalnya hanya grafik, Windows sama help ya. Analisis sama surface itu akan muncul kalau teman-teman mengaktifkan extension spatial analysis. Extension itu didapat dari mana? Didapat dari menu file. Jadi extension itu apa? Kalau extension itu apa ya? Semacam tools gitu ya. Tools yang dapat membantu kerja RSPU. Nih beberapa extensionnya. Gitu. Nah ini kebetulan sudah terchecklist tuh spatial analis, maka muncul menu yang tadi, menu apa ini, analisis sama surface. Tapi yang nggak muncul nggak apa-apa karena memang mungkin Anda belum checklist itu dan belum dibuat default. Kalau saya kebetulan kemarin dibuat default jadinya langsung muncul aja. Ya, jadi ada extension tertentu yang kita gunakan untuk membantu kerja apa ini RSPU GIS gitu, proyek GIS dengan RSPU. Oke, apa yang akan kita lakukan hari ini? Hari ini dengan asumsi kita sudah mengenalkan apa nih namanya RSPU, toolbar ini nanti teman-teman baca aja ya, materinya belum saya submit sih sebenarnya. Ada toolbar ini di sini misalnya zoom to full extent ini toolbar untuk zoom in zoom out nih. Kalau saya sukanya pakai yang dua ini atau bisa juga pakai yang ini gitu. Ini. Kemudian ada toolbar lainnya, ini open timetable yang suka kita pakai juga nanti gitu. Ada ini juga add theme tentu saja. Di menu juga ada ya. Ini kan kalau toolbar you know lah gitu ya untuk membantu supaya kita nggak masuk ke menu aja gitu. Disediain icon-icon itu. Ini untuk ngilangin blok gitu. Kalau ada data grafis yang terblok, ini buat ngilangin blok. Kemudian ini untuk nunjuk namanya pointer ya, untuk nunjuk gitu ya, penunjuk gitu. Yang mana yang mau kita pilih, kita klik ibaratnya. Terus identify ini biasanya digunakan kalau kita mau tahu informasi tanpa harus menuju ke table, informasi apa yang ada di dalam data grafis yang di dokumen view ini nantinya gitu. Dan tampilan yang ini adalah ini yang lembar kerjanya yang ini gitu, kertas putih ini. Kalau yang abu-abu ini atau biru
Ini yang dikatakan daftar isi. Daftar isi nanti berisi apa aja? Isinya tem-tem yang berkaitan dengan fitur-fitur yang ada di SIG. Fiturnya ada apa aja? Yaitu ada 3, titik, garis, sama poligon. Ya. Oke, baik. Saya sudah kirim peta ke Anda juga, peta Bandar Lampung. Kita mau coba mulai mendigitasi peta. Caranya gimana? Saat jendela dokumen view udah tampilan Anda sudah seperti ini, silakan add tem. Tapi ada lagi tapinya nih. Kalau Anda belum checklist atau mengaktifkan extension yang namanya JPEG Image Support, maka file JPEG-nya tidak akan kelihatan dimanapun Anda nyimpen. Katakan, ini udah kebetulan udah default juga sebenarnya. Jadi misal nih, saya etem ya, etem pakai ini boleh, atau dari menu view pilih etem. Oh ini. Selanjutnya, sebaiknya caranya berlawanan arah jarum jam mengeksekusi jendela ini gitu ya, penyimpanan atau pembukaan atau apalah open shape segala macam itu berlawanan arah jarum jam, mulai dari drive apa, misalnya dari drive yang Anda punya, tempat Anda nyimpen deh gitu ya, apapun itu, mau C, D, E, F. Saya pilih drive E aja. Oke. Kemudian di folder apa, misalnya di folder apa ya, nah ini, yang ini deh gitu. Kemudian data source tipenya harus yang image data source. Kenapa image data source? Karena kita mau masukin peta Bandar Lampungnya, filenya JPEG. Maka muncul file JPEG. Tapi kalau tadi yang saya katakan, kalau belum extensionnya di sini belum Anda aktifkan JPEG image support, maka ini file JPEG-nya mau dimanapun Anda nyimpen, udah disimpan di sini misalkan, kok nggak ada gitu, karena belum diaktifkan ya. Jadi pastikan, ini saya pilih dulu peta Bandar Lampung. Saya checklist untuk tampilin gitu ya. Kalau unchecklist ya nggak nongol dia gitu. Ini checklist unchecklist. Nah, kita cek di sini, pastikan JPEG image support dalam keadaan terchecklist. Nah ini udah ya dalam keadaan terchecklist JPEG image supportnya. Boleh di make default, kalau mau di checklist abis itu di make default juga boleh, maka ini default dia kan, nggak perlu kita bolak-balik ke extension misalnya, gitu ya. Oke, ini udah muncul. Kemudian bagaimana kita memulai mendigitasi tadi masih ya udah ya kelihatan sih kayaknya. Nah, bagaimana memulai mendigitasi baik itu poin, line maupun poligon, unsur-unsur yang ada di peta ini gitu ya, atau fitur-fitur objek yang ada di peta itu, poligon, garis ataupun titik. Kita mulai dari menu view nanti, kemudian new theme. New theme untuk
memulai mendigitasi. Tinggal pilih nih, kalau mau digitasi poligon ya pilihnya poligon, mau digitasi garis pilihnya garis, digitasi line, point, pilihnya point. Gitu. Di sini kita coba di awal mendigitasi ini, poligon. Kalau udah di oke, maka dia minta nyimpen nih. Nah, minta nyimpen. Jangan langsung kasih nama. Karena saat kita kasih nama, terus kita mau disimpan di drive apa di sini, dia balik lagi ke tem satu lagi gitu ya. Jadi itu tadi saya katakan. Mulailah dari mana, drive apa, kemudian di folder apa, di folder ini misalnya, kemudian nama baru, kasih nama, apa ini nama, kecamatan. Kecamatan. Oke, gitu aja ya. Udah ada belum saya? Belum ada sih. Kecamatan. Satu deh. Kalau udah disimpan, diokein, maka nih muncul tem baru. Tidak hanya Bandar Lampung JPEG aja, tapi ada tem baru yaitu kecamatan. Perhatikan di sini teman-teman, ada yang tidak menonjol dan ada yang menonjol dari tem-tem ini. Ini yang namanya memilih tem untuk digunakan, gitu ya. Kita mau mendigitasi poligon ini, berarti kita harus mengaktifkan atau memilih tem itu. Dalam hal ini tem kecamatan. Jadi dia harus lebih menonjol dari tem-tem yang lain. Kan kelihatan ya bedanya. Selanjutnya apalagi yang harus kita lakukan sebelum kita memulai? Sebaiknya supaya skalanya muncul, atur dulu propertiesnya. Properties view dalam hal ini. Tuh, properties view, dari menu view pilih properties. Apa yang harus diatur? Di sini yang harus diatur adalah name, creator, creation date sudah muncul, dia berdasarkan sistem komputer masing-masing. Creator, map unit, sama distance unit. Kita lihat ya. Dan yang lain-lain sebenarnya ini ada proyeksi, ada area of interest sama background-nya. Background-nya otomatis putih, default-nya gitu ya. Kalau mau ganti warna ya pilih aja warnanya, tapi sebaiknya gunakan yang putih aja. Tuh, warnanya di situ. Oke. Apa nih yang mau kita kasih nama? Kota Bandar Lampung aja ya. Kota Bandar Lampung. Oh, ya, oke, gitu aja deh. Terus siapa pembuatnya? Kreator adalah pembuat. Boleh apapun. Oh, nama Anda. Kalau map unit apa? Map unit ini satuan petanya. Waalaikumsalam. Map unit itu ya, satuan peta. Umumnya, bukan umum, itu defaultnya. Tadi defaultnya itu unknown. Kalau kita nggak ubah, nggak ngatur gitu, berarti itu tadi skalanya blank, kosong. Jadi tidak menampilkan skala peta. Terus
kita sebaiknya mengatur dengan ini banyak sekali ya pilihannya teman-teman. Ada decimal degree, ada inci, satuan jarak, kemudian oke, dan unknown juga gitu. Kalau nggak dipilih itu tadi nggak nongol. Dan usahakan untuk tidak salah memilih satuan peta. Di sini saya gunakan meter karena umumnya memang meter ya. Satuan peta itu umumnya meter. Tapi sebenarnya hal ini mengacu kepada apa ya? Proyeksi peta sih. Proyeksi peta original umumnya itu UTM ya. Indonesia sendiri kan pakainya UTM, Universal Transverse Mercator. Distance unitnya itu apa? Distance unit itu satuan jarak. Jadi biasanya digunakan pada perhitungan jarak antara satu titik dengan titik yang lainnya. Di sini kita juga gunakan meter aja gitu. Satuan jarak ya, makanya tidak ada decimal degree di sini. Tadi kalau di satuan peta dia ada, di map unit ada decimal degree. Tetapi kalau di sini nggak ada, karena dia satuan jarak. Kita tetap gunakan yang meter juga aja, gitu ya. Perhitungan jarak antara satu titik dengan titik lainnya. Biasanya berdasarkan measure grid itulah pokoknya penggaris peta itu nanti ada kan gratikul grid apa itulah gitu ya ini satuannya meter aja. Kalau udah kita oke, maka yang tadinya blank jadi ada tuh skalanya nih. Itu ya teman-teman. Dan poligon sudah ada temnya, kita tinggal mulai digitasi. Poligon itu yang mana? Ini yang warnanya beda-beda ini. Setiap warna yang berbeda itu di dalam hal ini akan menimbulkan satu row, satu baris kalau di tabel data atributnya. Jadi satu poligon, satu baris. 2, 3, 4, dan seterusnya. Gitu. Dan sistem informasi itu dianjurkan untuk tidak buta warna. Gitu ya. Hmm. Oke. Memulai digitasi. Mau yang mana dulu? Misal yang ungu ini dulu. Ungu yang moncongnya inilah pokoknya. Kita zoom sedemikian rupa ya. Di zoom selebar layar Anda. Gesernya pakai tangan. Pakai pen. Di zoom lagi. Masih bisa. Geser lagi. Yang penting tidak tertutup aja. Masih bisa sekali lagi kayaknya. Kayaknya tapi ya ini bisa. Ini, oke. Nah, pakai yang mana? Karena tadi udah new theme polygon, maka kita pakai toolbar yang ini. Yang aktif tentu saja yang polygon semua gitu ya. Tidak hanya draw polygon, tapi ada kotak, ada lingkaran, terus ada yang lainnya juga. Gitu nih, polygon yang berpotongan. Kita pakainya yang draw polygon. Kalau susah, diklik and drag ya teman-teman. Ini klik and drag, klik and drag. Ditekan, diklik, terus ditahan, ditarik gitu, klik and drag ya. Nanti Anda ambil yang draw polygon. Gitu, sorry. Draw polygon. Ini. Mendigitasinya bagaimana?
Poligon itu titik awal sama dengan titik akhir. Jadi teman-teman nanti ini diminta mengelilingi ini nih. Mengelilingi sebaiknya gunakan garis terluar. Kelilingin warna ungu ini gitu ya. Gunakan garis terluar. Klik, 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 klik sekali-sekali. Semuanya sekali-sekali. Begitu sampai akhir, ketemu lagi di titik awal kita memulai. Baru boleh diklik double untuk menyelesaikannya atau mengakhirinya gitu ya, kita coba ya. Saya mulai dari sini nih, misalkan usahakan gunakan apa sih namanya tadi, garis terluar. Ini kalau digitasi, ini merupakan pekerjaan di dalam proyeksi, merupakan pekerjaan yang paling banyak memakan waktu dan biaya. Ya, butuh ketelitian. Nanti juga saat kita mulai mengelola table, ada nanti kita coba mengelola table, menghitung luas wilayah, dan seterusnya. Pasti tidak akan sama antara satu dengan yang lainnya. Ya, berdasarkan tarikan ini aja sebenarnya. Garis terluarnya Anda sampai sejauh mana gitu. Selisihnya ya sedikit sih, nggak banyak-banyak. Ini sebaiknya luas aja, jaraknya deket juga, sebaiknya deket, jadi kelihatan lekuk-lekuknya, nggak apa ya, nggak lancip gitulah gitu. Hasilnya tidak akan lancip. Mohon dimaklumi kalau karena di layar saya nggak bisa maksimis dari tadi gitu ya. Ya maklumlah, laptopnya kurang canggih. Kalau kata anak saya, HP bunda nggak canggih. Ini jadi dirapetin supaya apa? Supaya nggak lancip-lancip ujung-ujungnya. Kayak tadi ada yang mencoba digitasi, saya minta teman Anda coba digitasi, dia share screen, gitu. Ini dia jaraknya jauh-jauh, jadi iya kelihatan banget lancip-lancipnya itu gitu ya. Ini teman-teman udah mau deket dengan titik awal, kalau udah kita tinggal klik double, maka warnanya akan sama dengan warna poligon yang ada di tem kita ini. Warna apa tuh? Merah marun ya. Saya warnanya merah marun. Ih, gagal. Sorry. Ya itu, pokoknya gini teman-teman. Saat kita gini, poligon, nanti dia warnanya merah marun gitu ya. Nah, saya ulang lagi deh. Dikit. Ya inilah. Dan teman-teman nanti jangan nanya ya, Bu, ini gimana ngeditnya? Bisa sebenarnya ngedit. Ada fasilitas Vertex Edit itu yang di samping pointer itu tuh, yang segitiga putih. Cuman, ada cumannya tuh. Ini fasilitas yang ini ya, Vertex Edit. Sebenarnya bisa pakai ini gitu. Cuman, butuh waktu lama, sabar, dan teliti itu tadi. Karena ini bukan software desain grafis yang gampang Anda edit terus Anda apain gitu kan. Dia bukan software desain grafis, jadi dia terbatas ya. Kalau mau digitasinya bagus, rapi, pakai aja AutoCAD. Kalau nggak pakai AutoCAD nih, teman-teman boleh pakai AutoCAD, nanti di-convert ke ini
ke arus view bisa. Eh, Kalau digitasinya di sini dia terbatas. Ya, lari sana lari sini nggak apa-apa ya. Nah, udah gitu aja ya sementara. Nah, ini nih, pakai vertex edit nih sedikit saya mau tarik nih. Tunjuk, terus kita tarik. Nah, udah. Ini muncul satu row. Gimana cara ngecek kita punya satu row? Ya, ini sebenarnya kelihatan baru satu sih. Tapi kalau secara table data atribut, kita open temp table di sini, maka kelihatan ada satu row. Polygon ya, shape-nya adalah polygon. Dia ada satu row. Gitu. Selanjutnya, misal mau yang mana nih? Yang kecil ini aja lah, yang atasnya ya. Kalau yang biru di sampingnya agak gede sih. Ini aja. Eh, kita zoom juga sedemikian rupa. Teman-teman boleh pakai zoom yang ini ya. Cuman kalau saya nggak suka dia lari sana sini sih kalau di zoom gitu. Lari sana sini gitu tuh. Lari kita ngejar aja gitu. Saya lebih suka ini dia tap 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 gedenya gitu aja. Tinggal nanti sekali kita geser selebar layarmu aja. Nah, ini nih. Gini ya. Kalau udah siap digitasi, kita mulai lagi. Tapi ingat teman-teman satu misal nih, nggak sengaja kita save nih, save kerja kita. Langsung aja ya saya ingatkan. Di save ini kebetulan udah di save projectnya. Nah ini muncul save edit tuh kecamatan gitu kan. Ya kita yesin. Terus kita mau lanjut kerja lagi. Nggak boleh langsung. Kenapa? Kalau langsung nih, saya langsung nih misalnya, saya di stasi nih, anggap aja udah mau sampai sini. Nah, saya akhiri. Dia transparan dan tidak masuk dalam sini juga open dan table. Tidak ada, dia nol, masih satu, sorry, masih satu, no, gitu kan. Makanya pastikan setelah kita save, terus kita mau mulai lagi, saya delete ya. Pastikan dalam keadaan start editing. Uh, nih harus di start editing dulu dari menu theme. Uh, kalau udah siap, udah start editing, kita bisa mulai langsung nih. Saat kita mulai nih, misal saya mulai lagi. Selesai di sini misalnya. Sama warnanya, sama-sama warna itu. Warna bata itu, marun atau bata. Saya cek table pun dia ada dua baris. Gitu ya. Jadi pastikan dia start editing. Dan satu lagi, dalam keadaan poligon ini sebaiknya, saya ada mau edit ini bentar ya, kurang keluar. Oke.
Ini nih sebaiknya teman-teman tidak ada gap antara antar poligon maksudnya. Tidak ada gap antar poligon. Jadi sebaiknya usahakan dia bersinggungan. Cara bersinggungan itu seperti apa? Di sini kelihatan sebenarnya saat kita memulai, ini saya ke kanan aja ya. Saya mulai di sini misalkan. Terus, nah ini nanti saat, oh dia kurang rapat. Saya turunin dikit. Oke, masih. Nah ini putih tuh. Kelihatan putih kan, teman-teman? Itu putih itu dia bersinggungan. Tuh, sebaiknya dia seperti itu, bersinggungan. Jadi biar nggak ada gap. Nih, putih ya. Sebaiknya dia putih. Jadi supaya kesannya tidak ada gap di sana. Karena kalau di zoom nanti kelihatan. Di zoom segede apapun nanti kelihatan gitu. Ya, nanti bisa kalau itu bisa diedit dikit. Edit dikit tapi ya, ingat kalau ngeditnya banyak, kalau saran saya nih ada kesalahan di awal. Editnya banyak, lebih baik udahlah sudahin aja. Oh ini salah gitu kan. Langsung aja sudahin. Karena kalau ngedit nanti Anda lama. Kerjaan Anda jadi lama. Bentar ya, saya angkat telepon dari Pak Su dulu. Dia lagi lembur. Lanjut ya. Nah ini kita lanjutkan. Mana nih? Ya ini pokoknya gitu ya teman-teman. Jadi nanti kalau Anda sudah mendigitasi, totalnya untuk poligon ini sementara ada 14 berdasarkan warna untuk peta yang ada saat ini. Karena kalau Lampung yang Bandar Lampung, sorry, Bandar Lampung yang sesungguhnya mah udah beberapa pemekaran wilayah kecamatan, jadi udah ada lebih dari 14 kecamatan dia. Tuh. Ini kayaknya ada kesalahan di saya nih. Ya, hasilnya jelek tapi nggak apa-apa. Ini kan kelihatan tuh longgar. Apalagi kalau di zoom. Ini karena dia tidak bersinggungan. Nih, kita coba zoom ya. Tuh kan, kelihatan dia tuh nggak dempet. Kalau kita bilang bahasanya nggak dempet, nggak dapet ya. Nggak dempet gitu deh nih. Kita bisa edit sedikit. Teman-teman bisa nambahin titik gitu ya, nambahin titik di sini. Ini kan titiknya cuma ada satu. Nah, boleh ditambahin titik tuh, diginiin aja. Ya, dia ada tambah ke. Tinggal ditarik untuk membantu supaya rapet. Nih. Nah, ini juga di sini misalnya. Tinggal ditarik ya.
pilihin aja. Kalau kecil gini bisa lah. Tapi kalau udah salah di awal, itu tadi pesan saya ke Anda, udah disudahin aja. Udah klik double, langsung delete aja. Buat lagi dari baru gitu, dari awal poligonnya. Ya, ketutup nih masih sih belum rapet, cuman bisa. Di Zoom juga udah rapet kan? Gitu ya, teman-teman. Sebaiknya dia bersinggungan banget. Jadi tarik garis putih itu kelihatan gitu. Nih, saya kembaliin ke tampilan. Sudah ada dua nih, dua baris yang terbentuk. Begitu seterusnya sampai ada 14. 14 itu di sini nih. Jangan sampai salah, karena beberapa banyak. Nggak cuman mungkin ada aja yang nggak suzon ya, tapi bisa jadi gitu. Sejauh dari 11 tahun, 2013, 2000, ya 11 tahun. Ini suka dempet nih. Ini dengan ini dempet. Padahal ini kalau kita zoom nih teman-teman, beda warnanya tuh kan. Beda kan, ini 3, 1, 2, 3. Ini beda warna. Gitu. Ada yang dempet kadang yang 3 ini langsung jadi 1. Ada yang 2 aja, ada yang 2 ini gitu. Jadi diperhatikan ya warnanya. Beda tuh ini. Oh, sorry saya pakai ini dengan ini beda warna. Itu juga ini nanti ungu tua sama pink itu jelas beda kan? Nah, ini jadi totalnya 14. 14 tanpa pulau ya. Kalau dengan pulau ini ada 17. Ada Pulau Pasaran, ada Pulau Kubur, ada Pulau Tangkil gitu. Ini masuk wilayah Kota Bandar Lampung. Tiga pulau ini. Samalah kayak di KI Jakarta, ada Kepulauan Seribu masuk wilayah kabupaten gitu kan, kota administrasi Kepulauan Seribu di mana di provinsi DKI Jakarta. Ya, itu yang pertama, poligon. Selanjutnya, gimana kita mendigitasi garis? Garis unsur-unsurnya apa di sini? Ada jalan nih, ini ada jalan. Di saya checklist saja. Di sini ada jalan. Tuh, yang kelihatan jalan garis-garis ini. Jalan itu ada 3 kategori. Ada jalan utama, ada jalan alternatif, ada jalan-jalan sub-sub alternatif lainnya gitu ya. Jalan yang utama itu adalah jalan yang merah. Kalau peta negara ya kita bilangnya jalan negara. Gitu. Nah ini jalan kota, Kota Bandar Lampung. Jalan utama, jalan yang kuning ini, yang sub jalannya. Ini ada jalan-jalan yang warna kuning. Ini kuning. Terus yang putih ini jalan juga nih. Gitu. Jalan-jalannya kayak jalan komplek. Enggak juga sih. Gang-gang gitu. Bukan gang sih, jalan. Nama jalan, jalan kecil. Nah, ini nama-nama jalannya tuh ya. Ini gitu. Ini jalan juga gitu. Jadi, untuk sekarang yang kita akan digitasi tidak semua kategori dari jalan, fitur garis, kita gunakan yang merah aja atau jalan utama aja. Gimana digitasi jalan? Caranya sama dengan kita mau buat ini, tema baru, yaitu tapi pilihnya lines, bukan polygon. View, new theme, simpan, oke. Pilih line. Kalau udah, dia minta disimpan di mana gitu. Siapkan folder kerja Anda. Saran saya siapkan folder kerja Anda. Jalan, ada file jalan apa di sini? Jalan BDL kayaknya nggak ada. Oke.
Mudah-mudahan nggak salah. Oh ya, ditambahin aja inisial. Kalau udah disimpan, maka akan terbentuk satu tema lain yaitu jalan. Nah, kita mau bekerja di sini nih, jalan. Teman-teman silakan pilih klik karena ini dua aktif. Kita mau bekerja di jalan, maka klik jalan. Jadi yang aktif cuman jalan doang. Caranya pakainya yang mana? Pakainya yang draw line. Gitu ya. Yang aktif pun cuman jalan aja. Cuma garis doang maksudnya ini. Yang poligonnya nggak ada. Titiknya juga nggak aktif. Ini titik poligon udah nggak aktif lagi. Cuma dua ini aja. Kita pakai draw line ya. Jalan ini kita lihat juga batas-batasnya yang harus Anda perhatikan batas-batasnya nih. Nih contoh ada banyak jalan tuh di sini. Cut Nyadin, Kata Kartini, Raden Intan, Ahmad Yani gitu ya. Nah ini. Cut Nyadin. Ke sini ke bawah kah? Kita lihat. Ke bawah apakah Cut Nyadin juga? Bukan. Pangeran Emir M. Nur. Maka Cut Nyadin cuman kita tarik garis lurus ke sini aja. Udah jadi gitu ya. Kita mulai ya. Dari sini selesai. Klik double. Satu garis terbentuk. Satu jalan. Polyline. Satu baris. Jadi diperhatikan batasnya mana gitu. Nih kayak RA Kartini. RA Kartini ini dari ujung sini sampai ataskah kita lihat. Masih RA Kartini enggak? Bukan. Jalan Tengku Umar. Berarti RA Kartini itu hanya dari sini sampai sini aja. Maka kita digitasinya ya ini dari sini sampai sini. Gitu ya. Ngeceknya ya di unchecklist aja petanya. Udah dua yang kita buat. Oh, apa lagi nih? Raden Intan. Raden Intan di sini. Ke bawahnya Raden Intan bukan. Bukan. Diponegoro. Berarti nanti berhentinya di sini. Ke atasnya. Garis merah ini. Ini. Bonjol. Berarti juga bukan. Raden Intan ini bisa boleh dari simpangan ini, 4 ini boleh atau dari sini aja. Kalau sebenarnya jalan Raden Intan itu hanya jalan lurus aja sampai batas Bundaran Gajah itu di ini, ya di Ponegoro. Jadi dari sini ya teman-teman kita putusinnya di sini aja. Nah, ini Raden Intan nih. Tapi kalau yang nggak tahu, ikutin aja di persimpangan ya. Pokoknya batasnya di persimpangan. Berhentinya maksudnya. Nih, berhenti di sini. Selesai. Ini Raden Intan. Coba kita ke Imam Bonjol deh. Dari mana? Wah, agak panjang. Oke, agak panjang dari sini. Baik, saya kecilin aja.
Ting. Wah, kekecilan. Nggak kelihatan lagi. Kelihatan. Udah. Ya. Membonjol dari sini. Dari sini sampai ujung yang tadi. Ujung yang awal titik Raden Intan. Ya, kita coba mulai. Ada yang lebih panjang lagi nanti. Lebih panjang lagi itu Jalan Soekarno-Hatta, bebas. Jadi kita ambil garis di sini. Tuh, ini nggak kelihatan ya, sorry ya. Dia di luar kayaknya, tapi nggak apa-apa. Untuk contoh aja. Tuh, sorry, ini di luar, dia udah di luar. Nggak kelihatan, saya nggak bisa apa, nggak bisa dimaksimis jendela saya. Ini ya batasnya. Eh, mencong-mencong kayaknya. Nggak apa-apa. Ya, ini masih mencong sana, mencong sini. Nggak apa-apa ini. Juga jalan jalannya. Tarik garisnya. Sorry. Andu sekali. Oh, tidak bisa. Malah menghilangkan garis yang itu. Itu. Yang Jalan Imam Bonjol ke tarik ya tadi. Sorry. Jadi kehapus. Ya itu pokoknya Jalan Imam Bonjol. Ya, jalan-jalan yang lainnya juga termasuk Jalan Soekarno-Hatta itu yang paling panjang. Dia dari sini. Dari sini ikutin ini sampai bawah. Sampai ke pelabuhan, ke Selat Sunda, Pelabuhan Bakauheni. Sini. Gitu. Itu mengenai digitasi jalan. Gimana digitasi titik? Digitasi titik sama langkahnya kayak mendigitasi poligon maupun line, yang intinya kita ambil poin gitu, newtemnya poin. Newtemnya poin, disimpan. Apa nih titik? Kalau di sini habis kecamatan kelurahan ya. Kelurahan kita ambil misalnya kelurahan, nama filenya kelurahan, terus nah di sini saya minta teman-teman, kelurahan banyak sekali sebenarnya sini, nggak bisa dimaksimas. Saya agak kesulitan nih, kenapa ya nggak mau dimaksimas jendela. Apa stop share dulu ya, bentar ya. Sama, oke lah. Sama teman-teman, ya sudah deh. Titik itu titik-titik kelurahan ini nih banyak sekali sebenarnya. Ada apa ya, kalau di Kecamatan Tanjung Karang Pusat nih misalnya ada Kelurahan Palapa, ada Pelita gitu. Ini nih ikutin aja nama-nama yang ini hurufnya agak gede gitu aja lah ya. Pelita, Pelapa, Gotong Royong, Kaliawi, Durian Payung, Tanjung Karang itu sendiri gitu. Ini pusat kotanya. Gimana?
Iya, iya nih pelita, palapa. Nanti dititikin aja nih ya. Kita mulai ya, pakai titik. Ini misal, Karyawi, sambil aja di sini. Dekatin ke arah jalan juga boleh gitu. Di sinilah, di huruf awalnya aja nggak apa-apa. Di pelita, palapa, pelita, Tanjung Karang itu sendiri. Gotong royong tadi ini. Lagi durian payung. Karyawi tadi udah ya. Udah, oke. Untuk sementara itu dulu gitu ya. Udah ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. 6 di sini ada 2. Gotong royong ada 2 ya. Kita hapus 1 ya. Ih, ini mouse-nya nih berarti yang nakal. Ini nggak ada nih barusan. Saya hapus 1. Melayang, durian payung, pelita, palapa, kelapa 3. Kelapa 3 belum? Kaliawi, Tanjung Karang, kelapa 3. 3 nih misalnya. Gitu ya teman-teman. Itu juga didigitasi, dibuat. Uh, dan yang lainnya nggak hanya Tanjung Karang pusatnya aja. Intinya satu peta kota Bandar Lampung ini kamu dapat berapa gitu. Titik-titik kelurahan. Ya, untuk sementara itu yang saya minta di Anda. Kebetulan ini udah 8:30. Selesaikan digitasinya. Kemudian dibuatkan laporan, di screenshot hasil kerja Anda di awal, dari awal tampilan ya kayak Anda buat laporan pada umumnya aja deh gitu. Nanti saya sediakan tempatnya di GCR untuk menyerahkan tugas masing-masing. Kerja Anda saya nilai ini sebagai apa ya? Sebagai ya kelas pengganti yang tanggal 27 yang akan muncul di tanggal 7 Desember nanti gitu. Jadi 7 Desember kita nggak perlu Zoom online, nggak perlu Zoom meeting gitu ya. Tapi Anda diminta menyerahkan tugas dalam waktu seminggu ini. Sehari Selasa saya mintanya, hari Rabu insya Allah kita ketemu lagi tatap muka untuk melanjutkan materi berikutnya. Itu oke? Oke, Bu. Oke. Selamat mengerjakan ya. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan nggak? Ibu mau tanya, Bu. Ya, boleh. Itu yang saya kan bikin apa sih namanya? Ya, Bilal. Yang Bilal ya? poligon nih, Bu. Mm-mm. Kan saya bikin poligon yang di daerah ini, Bu. Yang warna hijau Daerah tuh, Bu. mana? Yang Ya, atas tuh. share screen deh. Boleh share screen kok. Sebentar, Bu.